Oke, selain melakukan brain dump, kita juga bisa melakukan sesi yang namanya brainwrite. Nah, brainwrite ini adalah kita menuliskan ide-ide pada suatu kertas, lalu kita mempasingkan ide kita ke orang di sebelah kita ya, dan itu dilakukan seterusnya dalam satu kelompok itu kita saling memasingkan, melemparkan atau memindahkan kertas ide kita ke orang di sebelah kita. Dan orang yang di sebelah kita menuliskan ya, menyempurnakan ide yang kita tuliskan sebelumnya. Nah, ini disebut sebagai brainwrite. Dan sesi brainwrite memaksa masing-masing individu untuk build on, mendukung, mendukung ide yang dituliskan oleh orang di sebelah samping kita. Ya, kita tidak boleh mengkritisasi, menjudge ide orang lain, tetapi kita membantu, membangun, menuliskan ide-ide tambahan dari ide yang sudah dituliskan oleh orang lain. Ada template idea card-nya, Anda bisa download dari ULS nanti saya kasih. Ini dari Interaction Design Foundations. Di situ di dalam idea card itu ada HW, H, HW, HW M questionsnya yang ditulis di atas atau problem statementnya, goalnya, insight-nya apa, ya POV statement dan ini membantu kita untuk menuliskan ide yang tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap problem statement yang sudah dituliskan. Nah, ide yang kita tuliskan ditulis di dalam kolom yang disediakan. Nah, nanti kartu ini dipindahkan, dikirimkan kepada rekan di sebelah kita dan kita menerima kartu yang sama dari rekan sebelah kiri kita. Jadi seperti itu seterusnya sampai semua orang sukses menuliskan ide-ide baru mereka, ide-ide yang membangun mereka dari setiap kartu-kartu milik orang lain. Ya, itu ya. Nah, ini adalah contoh ketika idea card itu dipindahkan ya ke dalam yang namanya brainwriting worksheet, dipindahkan ke dalam Excel. Sebagai contoh, ya, Anda bisa lihat di sini ada ide satu, ide dua, ide tiga. Setiap orang punya idenya. Ini mungkin ada ide 4, 5, dan seterusnya yang sejumlah anggota yang ada, ya, tim desainer yang ada. Dan misalkan di sini ya, ide pertama adalah redesign the icon to make it easier to find. Ini round satu artinya ide yang dituliskan si si eh, tim ini, orang ini ya pertama kali. Nah, yang dimaksud dengan round 2, 3, 4 dan seterusnya. Kartu ide ini kita lempar ke peserta di samping kita. Nah, peserta di samping kita di round 2 memperbaiki atau menambahkan sesuatu yang bisa mensupport ide yang dituliskan di atasnya. Contoh, jika ide pertamanya adalah redesign the icon to make it easier to find, orang kedua ini nyaranin nih, make the new icon look like a bus. Ya, ya ini sekali lagi teman-teman, ini membahas tentang how might we get more people to use our app and increase its value to passengers. Ini nama perusahaannya adalah local base ya. Di ronde ketiga, ensure that some parts of all the app can work without internet. Orang keempat bilang, for the new icon, use the letter O from our company name as one of the bus wheels. Orang kelima, orang bilang, allow user to read the content on our app in different language. Multi language maksudnya. Orang keenam adalah use the text to speech to help people with sight difficulty too. Ini nambahin fitur begitu ya, kurang lebih. Nah, jadi ide yang satu ini dibangun terus diiterasi, iterasi, iterasi sehingga ide satu ini lebih disempurnakan dengan bantuan ide-ide yang dituliskan oleh teman-teman lain. Tentu saja dengan fokusnya masih harus menjawab problem statement yang sudah dituliskan. Ide yang kedua adalah menambahkan gamifikasi atau simple game supaya orang itu nggak bosen di perjalanan ya bisa dimainkan sepanjang perjalanan. Orang di round 2 ada tambahan ide apakah memungkinkan game tersebut relate dengan local information. Jadi saya membayangkan kalau kita naik base gitu ya, kita naik base dari satu titik ke titik B, di situ kita melewati berbagai macam landmark begitu ya. Landmark-landmark itu yang akan dijadikan game gitu ya. Untuk memberikan semacam edukasi ya
mini edukasi pada apa namanya passenger ya, penumpang. Nah, round 3 ada yang bilang connect ke GPS untuk nge-track perjalanan. Empat bilang use data to find out what the mass ini maksudnya ya, mass popular journeys are, then use this to give more personalized suggestion and advice untuk memberikan kesan yang lebih terpersonalisasi bagi passenger. Give people the option to store data about the number of journey taken, distance travel. Ini untuk tracking ya, ini kaitannya tetap sama dengan gamifications. Jadi kita bisa lihat apa journey, berapa distance yang sudah kita cover, kemudian berapa tempat yang sudah kita kunjungin, dan seterusnya. Dan kita bisa mengumpulkan poin, poinnya bisa ditukarkan untuk sesuatu yang lain, dan sebagainya. Allow user to buy and send travel voucher as gift via the app ya. Jadi ini yang ide dua ini kaitannya tentang value dalam bentuk simple game. Yang ketiga ada link the app to the traffic news to offer real-time travel advice ya. Could we link the app to our bus tracking system to let people see exactly where their bus is? Ya ini untuk ide yang ketiga, maybe also link to in-bus camera to show how busy a particular bus is. Yang keempat, could passenger use the app to report any issue with reporting, convert journey data into environmental information, gamify journey and app usage, award green point to use which accumulate to earn rewards. Ya, seperti itu. Jadi, em, ini adalah teknik brainwriting di mana suatu ide yang sepele kemudian dilakukan iterasi supaya ide itu menjadi lebih komplit, lebih lebih naik level, ya, lebih lebih fokus kepada penyelesaian masalah yang sudah ditelurkan di POV statementnya. Baik, selain brainwriting, ya, kita juga bisa melakukan teknik yang namanya brain walk. Sebenarnya brain walk ini mirip seperti brainwriting. Perbedaannya adalah kita literally beranjak dari kursi kita untuk berpindah ke spot lihat idenya orang lain dari POV mereka, dari table mereka, dari kursi mereka. Jadi kalau brainstorming itu kita hanya duduk diam, untuk yang dipasing adalah idea card-nya. Nah, kalau brainwalk, literally kita yang berpindah tempat ya untuk melihat apa yang ditulis oleh teman-teman yang lain ya. Brainwalking gets people out of their seats, get them moving, keeps energy level up, and mix things up. Ya, seperti itu keunggulan, keuntungan dari brainwalk. Oke. Nah, ini teman-teman yang sebagai contoh penggunaan brainwriting idea card ya. Ini saya beri satu contoh ya. Problem statementnya adalah bagaimana kita bisa memberikan benefit untuk mahasiswa sehingga mereka bisa menjadi loyal dan menggunakan apps terus-menerus. Ada orang pertama nih, person satu nih nulis. Menerapkan pengumpulan poin di setiap perjalanan. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak poin yang didapatkan. Ini dia yang pertama untuk ini ya, apa namanya, eh, menjawab problem statement tersebut. Orang yang kedua atau ketika kita bisa passing ya, kita passing ke orang kedua nambahin poinnya itu bisa dianalogikan atau disamain gitu ya, kayak miles, poin miles pada perusahaan penerbangan. Orang yang ketiga nambahin nih, banyaknya poin menentukan status. Nah, kita ngolek poin itu untuk mengupgrade status kita, ada silver, gold, platinum, dan seterusnya. Orang keempat, nama statusnya. Nah, Anda bisa lihat ya. Jadi ide yang dituliskan oleh orang keempat itu support ide sebelumnya, bukan menjatuhkan atau mengkritisi ide-ide yang sudah sebelumnya. Dia membangun ide yang mensupport ide sebelumnya supaya ide ini menjadi satu solusi komplit. Nama status member dibuat urut dari kendaraan umum paling kecil, misalkan beca, angkot, minibus, dan seterusnya. Oke, semakin tinggi status member, semakin besar diskon pembeliannya. Seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ya, ini contoh bagaimana brainwriting idea card bisa digunakan untuk mengimprove suatu ide yang telah dituliskan teman-teman lain akan menjadi lebih baik dan tentu saja tetap fokus menjawab problem statement. Contoh yang kedua, ya ini masih sama ya problem statementnya. Orang person kedua ini ngomong menambah fitur game yang bisa dimainkan saat perjalanan menggunakan AI, AR, teknologi populer lainnya. Game AR, diberi game AR semacam Pokemon Go. Nah, seperti itu.
tapi bukan mengumpulkan Pokemon, melainkan semacam check-in karena sudah melewati rute ini. Jadi kita melakukan scanning di landmark-landmark yang sudah dilewati oleh eh, media transportasi ini untuk apa namanya untuk di dalam fitur game yang kita buat atau mengumpulkan gems. Bisa juga mengumpulkan benda gedung ikonik pada daerah tersebut. Oke, atau mengumpulkan stamps, lalu bisa tukar tiket gratis kalau kita sudah collect certain number ya of stamps. Oke, dan seterusnya. Oke, nah ini ya. Nah, dari hasil ide-ide tersebut, kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel, ya, matriks tabel, round 1, round 2, sampai round 6. Ini ide orang pertama, ide yang orang kedua, seperti yang Anda lihat di sebelumnya, brainstorming, brainwriting table. Nah, kemudian dari tabel ini, kita bisa mulai melanjutkan ke sesi pemilihan ya, the which idea is the best ya, which idea is the most apa namanya eh, paling paling ini ya, paling visible, paling memungkinkan dan paling solutif terhadap memecahkan masalah yang dihadapi oleh user. Dan tentu saja kita melakukan mendam brainwriting ini dalam bentuk tabel, kita bisa menggabungkan ide-ide ya menjadi satu solusi yang komplit, sehingga nanti em, hasilnya, hasil dari sesi brainstorming ini sudah siap kita berikan untuk kita buat prototipenya ya di sesi selanjutnya. Oke, jadi ini menyudahi materi saya tentang ideate. Nanti kita lanjutkan ke bagian prototype. Terima kasih.